udah 15 tahun nih kerja, terus sekarang aku ya pengen resign, terus pengen terjun di bidang heritage gitu. Rupanya luar biasa ya, berkembangnya pesat, dan akhirnya ini udah momen kedua aku untuk gabung di acara yang Rabu Jawi. Ini jadi dibocorin ya. Oke, siap. Mas, aku mau nanya, ini kenapa Mas tertarik untuk ikutan acara 3 sampai 12 Mei di Pakuwon Mall Jogja? Ya, tentunya dari tanggal 3 sampai 12 Mei. Kenapa Mas? Kenapa Mas sebagai anak muda nih? Anak muda kan ya Mas ya? Remaja jompo sih. Remaja jompo. Ya. Kenapa nih Mas ikutan acara ini? Karena sekali lagi para pengunjung setiap Pakuwon Mall Jogja, kita masih tersisa 5 kuota saja ya. Tinggal 5 kuota, kursi-kursi ini sudah ada penghuninya, namun sedang mempersiapkan diri ya. Karena sekali lagi kita hanya tersisa 5 kuota saja. Mas, kenapa nih ikutan acara? Kain jumputan itu sangat istimewa ya, karena kalau kita lihat dari warnanya, kalau kain jumputan itu biasanya dia warnanya warna-warna ngejreng gitu ya. Dan kalau aku emang lebih sukanya warna-warna yang agak-agak nabrak ya, kecuali kalau hari ini kan karena peserta ya, jadi down to earth dulu ya, nanti nggak boleh kalah-kalahin modelnya ya gitu. Jadi karena tertarik warna-warna yang gonjreng. Ya, warna-warna gonjreng itu sangat menarik, jadi sangat bisa kita eksplorasi. Tuh seperti ibu di sebelah situ, baju warna ungu dengan fresh banget, ibu cantik sekali ya kan. Nah tentunya ini nanti kita akan coba explore bareng. Dan hari ini saya ini menggunakan kreasi jemputan dari Sanggar Jumputan Maharani. Wow, dan hari ini langsung datang ownernya. Kira-kira coba di mana nih? Kira-kira owner dari Sanggar Juwita itu indah ya, karena kita ingin memperkenalkan keindahan dari jemputan, salah satunya nanti dengan agenda hari ini. Thank you banget Kang Mas Bayu. Tepuk tangan buat kita boleh semuanya. Satu lagi nih, ini sepertinya menarik nih. Ada bunda dan anak tercinta. Halo, siapa kakak namanya? Ini kayaknya peserta termuda loh ya yang hadir kesempatan kali ini. Seneng banget loh, ini seni dan budaya Indonesia yang sangat kaya sekali. Kak Melody, adek kali ya panggilan saya. Ada Melody, umur berapa, kelas berapa dong? 12 tahun. 12 tahun, wow. Karena sering menemani orang tua yang bertugas berkeliling, tidak hanya berkeliling kota ya, tapi berkeliling dunia gitu ya, sehingga ada Melody ini penasaran mumpung lagi singgah di Indonesia, pengen belajar. Bener ya ada ya? Keren banget kamu ya. Tentunya dengan Mama nih. Mama, apa kabar Mama? Siap, sehat sekali Mama. Persembahan dari komunitas budaya anak muda di Jogja, Rencang Rawi, dan tentunya Remen Jawi. Oke, sekali lagi panitia, gimana? Kita akan mulai, sepertinya kita show. Kemudian akan ada workshop tentang jemputan, beserta pembahasan dari Jumputan Maharani. Panitia, sudah siap? Oke, baik. Sepertinya kita akan segera mulai, karena durasi waktu sudah berjalan. Kita akan melihat persembahan fashion show dari komunitas Rencang Rawi, Remen Jawi, dan tentunya persembahan. Inilah para anak muda dari komunitas Rencang Rawi, komunitas anak muda yang suka dengan budaya, dan salah satu adalah budaya di Jawa dan Yogyakarta. Dan kita lihat persembahan balutan kain jemputan yang akan diperagakan oleh Rencang Rawi dan Remen Jawi. Dengan balutan kain jemputan berwarna merah dan hitam, adalah salah satu lambang penuh dengan misteri dan keberanian. Jemputan adalah salah satu jenis karya kain dan wastra yang tentunya ini adalah salah satu karya dari Sanggar Jumputan Maharani. Kita lihat ternyata kain Nusantara sangat kaya dan penuh dengan pemaknaan. Kita lihat persembahan karya dari Sanggar Jumputan Maharani dan dipersembahkan oleh teman-teman komunitas Rencang Rawi dan Remen Jawi, Yogyakarta. Sebagai anak muda harusnya kita bangga dengan wastra, salah satu kain karya yang tentunya memiliki nilai luhur budaya Indonesia. Dan kain jemputan ini
adalah salah satu representasi budaya Indonesia yang kaya akan filosofi mendalam. Inilah warna merah dan hitam, sebuah representasi sebuah keberanian dan kedalaman. Ya, inilah karya dari komunitas Rencang Rawi, sebagai anak muda yang harus bangga dengan representasi kain jumputan. Dan inilah sebuah karya fashion show dengan judul dan tema Juwita Jumputan Juwantara. Sangat gagah, sangat indah, sangat megah. Kita lihat sebuah persembahan balutan dan karya dari Rencang Rawi dan Rembang Jawi Yogyakarta. Sebagai anak muda harus bangga menggunakan salah satunya adalah karya anak bangsa, kain wastra Indonesia. Ya, inilah salah satu balutan kain jumputan karya Sanggar Jumputan Maharani. Dengan keindahan kainnya yang tentunya penuh dengan makna mendalam, dan tentunya ini menarik untuk direpresentasikan sebagai anak muda terkait kain. Dan Rencang Rawi dalam karya Juwita Jumputan dan Juwantara. Beri aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Wah, indah sekali. Hanya satu helai jumputan. Sekarang acaranya akan berlangsung hingga pukul gimana? Boleh dibantu untuk kondisikan kejadian kursi. Oke, kain jumputan ini ternyata membuatnya tidak mudah ya. Nah, kira-kira di balik kain jumputan ini, ibu langsung menggunakan kain jumputan juga pada siang hari ini. Kenapa ibu suka menggunakan kain jumputan? Simpel, gampang dibuatnya dalam waktu dekat dan harganya tidak begitu mahal sekali, beda dengan batik-batik yang lain. Ya, dengan batik-batik lain, jadi tetap menunjukkan seni yang luar biasa, indah ya, sesuai dengan nama kita, Juwantara, Juwita dan Jumputan. Jadi at least ternyata ini indah dan menarik untuk digunakan. Betul ibu? Siap. Kita akan bahas sebentar terkait Jumputan. Oke, sekali lagi boleh beri aplaus? Iya. Wah, ini namanya apa sih Bun? Sebenarnya kan karena mungkin orang banyak penasaran ya. Jadi istilah jumputan ini katanya beragam macam. Ini memang apakah istilahnya memang jumputan atau gimana Bunda? Jumputan itu Ya. teknik ikat celup, Mas. Teknik Nah, ikat celup, diikat, ya, dicelupin. dicelup, ya. Oh. Tapi kalau untuk mendapatkan motif yang macam-macam, Ya. bisa kayak dipakai jenengan ini, Iya. nah itu nanti harus dijelujur dulu. Wow. Dijelujur baru diikat yang kencang. Jelujur itu apa ya Bun ya? Dijahit kecil-kecil. Oh, pakai dijahit tangan. kecil-kecil. Ya. Mas nanti harus menjahit. Jadi Anda nanti akan ditantang ya. Menjelujur juga, nggak cuma ngikat celup. Untuk mendapatkan motif yang bagus ya. Iya, Nah, jadi iya, iya. tidak sebuah motif yang monoton gitu. Oh. Ini Iya. motif monoton, tapi pengerjaannya dia rumit. Rumit. Iya, jadi Wow, lama. lama. Jadi dari kain 2 meter kalau pas yang seperti saya pakai ini, yang mahal itu jadi di prosesnya yang mahal. Tapi kalau yang biasa-biasa ya. Jumputan ini sejarahnya, aslinya, asal muasalnya dari mana Bunda? Nah, jumputan itu dari zaman Hindu. Dari zaman Hindu. Iya, dari zaman dulu. Zaman dahulu kala pokoknya ya. Sebelum Benar. Masehi itu sudah Sebelum- ada. Oh, gitu. Ya. Terus kalau yang kebanyakan yang pakai itu selama ini yang ada keraton-keratonnya. Oh. Jadi misal kalau jadi di orang-orang Jogja ningrat. orang keraton ya. Tapi dia dipakai untuk ada yang Beragam nih, ada yang memang pengen belajar, ada yang pengen memperdalam gitu ya. Nah, tapi sebenarnya agar nanti para peserta sukses membuat jumputan hasil karyanya, karena kan eman-eman ya kalau misalnya tidak berhasil gitu ya. Iya, sayang. Tipsnya salah satunya apa sih Bu sebenarnya? jadi ngikatnya harus kenceng. Kalau tidak kenceng nanti motifnya nggak dapet. Tuh Mas, harus kenceng ngikatnya ya. Harus kenceng. Nanti ada tekniknya nanti. Ya. Bunda nanti nemenin dong biar Jelas, mereka jelas saya temenin.
biar pesertanya. Jadi biar Kang Mas Bayu Boleh kayak nanti tanya-tanya boleh. Siap. Oke. Nah kemudian tadi kan juga ada peserta yang bilang jumputan identik dengan warna gonjreng. Apakah betul Bunda? Jadi sebenarnya warna jumputan itu yang menarik dan sesuai faedahnya itu yang kayak gimana Bun? Jadi kalau untuk warna jemputan memang kebanyakan gonjreng ya warnanya. Gonjreng. Tapi sekarang Berkembang ya. banyak. Terus sekarang juga ada warna alam juga Wah, ada. Jadi nanti tergantung siap. dari cuan. Senang banget ya, pokoknya apa yang di orang pengenin ibu buat. Ya. Jadi kadang sumber ide itu kayak gini Iya. Mas. Dulu ada musim ake, saya juga harus bikin dong. Oh. Jadi kalau ada orang tanya, ada motif ake nggak? Ada. Jadi orang Bunda kaget. luar biasa sekali. Itu kenapa dan dari tahun berapa Bunda? Boleh sedikit bercerita? Saya membuat jemputan itu dari tahun 2010 awal. Karena kita tuh sering lihat jemputan anak-anak muda, generasi muda dan orang-orang kantoran tuh dulu Yap. jarang mau pakai jemputan ya. Kalau pesta-pesta gitu jarang mau pakai. Saya ih kok pada nggak mau sih? Kok kayak pada nggak mau sih, gitu ya? Akhirnya saya melakukan inovasi-inovasi baru, Oh, baik dari motif maupun iya. warna, pencampuran Pencampuran. warna seperti itu. Biar semua orang mau memakai. Untuk yang generasi dari Yap. anak kecil lah dia Dari pakai anak kecil. sampai orang tua bisa pakai. Oh. Jadi bisa yang untuk Tepuk tangan buat kita boleh. Wah jujur, saya tadi saya sempat bilang ke teman-teman pas lagi berangkat sini, saya tuh gak pede pakai warna merah gitu ya. Tapi karena menggunakan karya yang indah ini jadi kayak keren juga ya gitu. Kalau ini kayak gini nih bisa buat ngantor bisa ya Bun ya? Bisa juga. Bisa buat kondangan. Bisa. Buat nge-mall juga bisa. Juga bisa dong. Oh, pakai celana yang seru gitu ya, Iya. sneakers gitu ya. Kita harus pede pakai Kita harus pede. karya anak bangsa. Siap. Dan saya tuh bikin usaha jemputan itu memang sengaja untuk mengkaryakan masyarakat sekitar. Wow. Jadi dari ibu-ibu lansia, terus ada anak yang sekolah sambil bekerja, Yes. dan ibu-ibu yang pingin membantu perekonomian keluarga. Wow. Jadi nanti bisa ambil pekerjaan di tempat saya, ibu-ibu sekitar itu. Yes. Terus nanti dikerjakan di rumah masing-masing sambil masak nasi. Nah, DLL lah. Bunda dari Sanggar Jemputan Maharani yang warnanya lebih soft dan juga dipadu-padukan lebih anak muda. Tunggu ya, nanti kita akan segera persembahkan setelah ini. Nah, kita masih ada waktu Bun, sekitar 10 menit. Monggo Kang Mas Bayu, Bunda, Kakak, Dede, semuanya mungkin mau bertanya tentang jemputan. Nah, yes, Bunda, saya mau izin ke bawah ya. Terima kasih. Jadi nama saya Entin ya. Nama saya sebenarnya dari Sunda ya, tapi sebenarnya saya bukan dari Sunda ya, Entin. Saya memang melestarikan, memperhati sekali tentang jemputan ya. Sangat senang sekali karena saya juga menggeluti jemputan, tapi di bidangnya bukan kain ya, di bidangnya di kulit ya. Di kulit ya. Ya, pertanyaan saya memang salah kaprah ya, jemputan itu kadang-kadang dikatakan oleh masyarakat batik jemputan. Nah, padahal definisi dari jemputan itu kan harus ada malamnya, ada ini. Ya, biasanya batik jemputan. Nah, ini saya itu bingung ya. Menurut Ibu bagaimana? Apa tetap batik jemputan atau jemputan? Karena kalau batik jemputan jelas kita tidak ada malamnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah memang jemputan bagusnya kalau kejreng ya warna-warnanya itu. Tapi apakah Ibu juga sudah mencoba pewarna alami? Pewarna alami apa saja? Mungkin saya ingin tahu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya Bu ya. Yang terakhir di dalam jemputan ini mungkin ada metode-metode ya, metode untuk teknik ikatnya. Nah, kalau untuk kain memang teknik ikatnya gampang mudah ya karena tipis ya Bu. Nah, saya berkecimpung dalam kulit ya, kulitnya sweat ya. Ini kan alangkah baiknya pakai ikatnya apa ya? Pakai benang atau pakai karet atau apa ya? Karena kalau dipanaskan dan sebagainya itu kan lalah ya. Ya. Terima kasih. Ikat celup. Tapi ternyata dia itu dipakai untuk membumingkan yang ada di kampung kami, untuk membumingkan jemputan. Mereka pakai batik. Jadi saya nanya, saya tuh sering diminta sama yang dari Balai Batik, dari PPB Sekar Jagad, Rani kamu harus membenarkan pengganti. Tapi saya kan nggak berhak karena itu dari kain yang dipakai untuk
apa ya? Fashion. Iya, fashion. Jadi yang semua nyaman. orang terjangkau. Ya karena saya juga berpikir gini Bu, kayak misal ekoprint, orang bikin ke kulit, ke kain, nanti kan juga lihat dari ininya juga. Jadi saya lihat peminatnya mana yang Tapi banyak. juga tidak begitu luas gitu loh, seperti itu. Iya, mungkin nanti bisa mampir nih Bu ke Sanggar Jemputan Monggo, Maharani. nanti Gimana Ibu- Bu Ya, sanggarnya? Ibu bisa cari di Google Map, Aha. Sanggar Jemputan Maharani. Nanti Oke. muncul mapnya. Langsung tuh, Bu. muncul, termasuk foto Ibu. Ya, Bunda, Siap. saya mau tanya saat mau kita membuat motif atau pola itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah menentukan polanya atau menentukan alatnya atau menentukan apa yang dulu? Kita harus merancang motifnya dulu Mas. Setelah merancang motif, baru kita membuat desain. Nah, membuat bisa di selembar kain. Kok kain? Apa di kertas apa itu Mas? Yang putih. Kertas karton Ah. A4. Ini selaku pengrajin yang sudah lama berkecimpung di dunia jemputan. Boleh bercerita di Wiloka itu apa nih? Nah, mungkin boleh. Dari Dwi Loka. Dwi Loka sendiri terdiri dari beberapa kata, yaitu Dwi, Luk, dan Loka. Oh. Dimana artinya itu melihat dunia itu nggak sekedar dari satu oposisi, tapi ada dua oposisi atau lebih. Jadi di dunia ini ada baik buruk, Oke. terus senja, Iya, iya, iya. malam, siang, kayak gitu. Dan Jadi melihat kehidupan lebih banyak warna lah ya. iya, baik. kayak gitu. Nah, Seru-seru. Nah, itu untuk dari katanya, Iya. dari gabungan kata Iya. gitu. Nah, untuk logonya sendiri itu rumah. Kayaknya nggak nyambung nih, namanya Dwi Loka, Tapi rumah gitu ya. logonya rumah, terus sekolah SMP. Oke. SMA udah putus. Mereka lulus belum mempunyai skill. Nah, Oke. aku pengen teman-teman yang sekolah itu punya Yes. skill. Punya skill untuk paling enggak kalau bukan hobi atau bukan Iya. tujuannya. Pada hari ini ya, tentunya Kang Mas bisa hadir di kesempatan kali ini dan menurut Kang Mas ya, kira-kira pede nggak sih menggunakan kain menjadi salah satu elemen untuk berekspresi dan bergaya di masa kini? Silahkan Kang Mas. Untuk jemputan sendiri, karena saya baru mengenal apa kata jemputan itu sendiri, awalnya apalagi di Jogja jumlah pengekspresiannya dalam baju atau fashion yang sekarang dipakai anak muda yang malah sekarang seharusnya viral, banyak dipakai oleh remaja-remaja sekarang yang harusnya budaya-budaya kita malah terkena western kebarat-baratan, padahal budaya kita sangat kaya raya. Iya. Thank you, teman Mas. Silahkan boleh berkenalan juga dong. Makasih sebelumnya. Kita sendiri lain dari jurusan yang emang dari penikmat seni budaya kayak gitu. Saya sendiri dari International Marketing Management, IBM, salah satunya ada di Jakarta sana. Jadi for most reason I really interested in this program. Jadi emang apa ya, sebenarnya pengen lebih ngangkat aja sih, kayak ternyata lokal brand itu bagus juga loh. Nggak harus brand luar juga. Siap. Thank you. Terima kasih. Baik, memang Bahan yang perlu dan penting yang paling utama adalah kain. Ini adalah jenis kain segini. Oke, aku minta tolong. Nah, kain sebanyak ini buat apa kok dikoleksi kayak gitu? Nah, ini aku koleksi kain, jenis-jenis kain ini dari pabriknya langsung yang ada di Wates. Jadi setiap pabrik sana itu ada pembalut motif yang ibu teman-teman berikut. Nah, ini apa ini?
tekniknya gimana ini? Ayo. Ada yang bisa nebak? Kayak abstrak gitu ya, nggak jelas gitu. Setelah spiral, garamnya disemprot. Itu akan menghasilkan warna merah ini. Kayak gitu. Nah terus kok tiba-tiba ada birunya kayak gitu. Ada yang bisa nebak kenapa kok ada birunya gitu. Padahal disemprot kok ada birunya bintik-bintik gitu. Ada yang tahu? Diciprat kayak gitu. Apa ini? Saringan. Jadi naptol garam itu kan dalam bentuk bubuk. Ini kan udah ada naptolnya. Tinggal kasih garamnya diayak. Akan menghasilkan bintik-bintik seperti ini. Jadi paham ya ibu-ibu? Ibu, mas. Nah, ini pembaruan lagi. Ada yang bisa nebak ini tekniknya seperti apa? Di sini sampai kurang, nggak mendekati perintang kayu ini, nanti motifnya akan berbeda lagi kayak gitu. Lanjut. Kira-kira ada yang tahu ini? Kayaknya nanti banyak yang suka deh ini. Tekniknya gimana coba? Gimana itu? Hah? Itu kan Kita lihat ya. Yang seperti ini ada juga sampai ininya habis. Sampai ujung sini juga boleh. Kain jemputan yang nanti sudah dibuat oleh peserta. Silakan dilanjutkan, Mbak Septi. Ini selanjutnya, ini untuk macam-macam teknik jemputan yang bermotif. Coba saya lihat. Ada juga yang kalau ini putih, benar-benar kalau ini berwarna. Ada juga sistemnya yang nggak pakai mutiara. Itu bisa juga eksperimen. Ini dilipat jadi dua, terus dilipat maju, ini pakai peralon yang besar. Nah ini diputar gini, Nah ini kan membentuk motif baru di warna. Di sini warna biru, di sini warna merah. Ini seperti ini. Ketika membuka biar semua kena, pas buka ini juga diwarna. Kan ini ada yang tumbuh nih. Diikat. Gimana? Nah ini kan ada jahitan. Ada jahitan. Untuk bagian dalam itu tuh sini bagian jahitan. Aha. Oh, sebentar, mungkin saya boleh sedikit jelaskan. Jadi, para peserta yang terhormat, kain ini ada yang bagian jahitan di bagian belakang. Ini berarti bagian belakang, bener ya? Pastikan para peserta mengikat bulatan-bulatan itu di bagian belakangnya. Jadi ini kan bagian belakangnya, bener ya? Nah, di mutiara yang taruh di sini, set, nah diikat. Gitu ya? Gini ya, set, ikat. Oke bunda, set, ikat gitu. Ibu gimana ketemu? Jangan sampai udah dimasukin di mana? Itu memastikan ibu-ibu, kakak-kakak, Kang Mas Bayu, Dedek mengikatnya dengan benar. Mutiara. Di bawahnya mutiara. Di bawahnya mutiara. Kuku masih nahan. Kuku. Oh, baik. Tarik satu kencang, tarik dua kencang. Tarik satu kencang, dua kencang. Tiga kencang. 3 kencang. Berapa kali kencang? 3 kali. Oh, 3 kali kencang. 3 kali putaran ya. 3 kali putaran. Mbak Yu bisa Mbak Yu? Sudah 3 kali putaran? Jadi gini, Baik. kan atas. Di atas, saya ulangi. 1 di bawahnya mutiara. 1 di bawah mutiara tepat. Putar lagi, tarik. Ya. Putar lagi, tarik. Putar lagi, tarik. Zret gitu. Jadi 2 kali zret. Nah. Untuk ngecek kenceng apa enggaknya, itu ini bisa ditarik. Oh, itu harus dicek. Kalau kenceng ini lepas. Oh. Kalau nggak kenceng nanti, ketika pewarnaan, nanti bisa pewarna. Jadi saya. semua pewarna. 2 kali ikat tali pati. Zret ibu.
sampai kita uji dibuka lagi aman, berarti hasil karya Kang Mas Bayu sudah dalam 1 butiran, karena kita akan ada 1000 butiran. Oke, siap. Sama ujung yang dibikin motif, boleh diikat mutiara-mutiara ditata seperti ini. Oke, ini panitia dong Ibu. Ibu silakan berkeliling ya. Siap, karena Ibu udah ahli nih sebenarnya nih. Tapi hari ini saling sharing ya Bu ya. Siap. Oke. Oke ya, jadi sekali lagi jangan lupa diikat ya. Dan kalau putihnya mau banyak, diikat ke bawah semakin panjang gitu. Semoga jangan patah semangat ya untuk mengikat-ngikat. Nah, dan kalau memang mau melihat motifnya bisa. Sementara kita akan kasih waktu berapa lama? 1 jam? Cukup? Cukup. Dan panitia biar nggak bosan, kita kasih musik dikit. 45 menit. Panitia mungkin kita bisa kasih musik ala-ala untuk menemani pembuatan jembatan kali ini juga boleh ya. Jadi silahkan. Salah satu kain wastra Indonesia ya. Dan acara hari ini adalah siap. Ada satu tips, mungkin mohon perhatiannya dari Bu Rani. Biar ikatannya bagus, rafia yang sudah ada itu bisa dibelah 4. Jadi biar ikatannya bagus. Jadi gini ya. Gimana Bunda? Boleh Bunda kasih contoh sedikit? Nah, jadi kecil banget dong Bun. Jadi rafia ini dibuka. Oh, ini gede banget ya Bun ya? Yang ini? Rafia dibuka, setelah dibuka baru nanti dibelah 4. Ini masih kegedean terus. Kalau kegedean banget kayak rafia apa ya? Kayak ngikat mau ini ya, motong ayam. Oh, kayak ikan sembako. Oke, jadi semakin kecil, semakin oke. Cuma pastikan dia tetap kuat untuk mengikat. Gitu deh. Ini dibiarkan aja. Banyak pernah baru. Kalau saya buat nggak pernah ini Mbak. Ya sama-sama aja. Nariknya jangan pakai kekuatan ini. Kalau bikin dalam 1 lembar kain nanti sakit di sini. Jadi nantinya bisa kita goyang-goyang ini. Nah, goyang-goyang gini. Jadi nggak sakit. Kalau kayak gini nanti mesinnya yang pegel. Jadi bisa bikin 1 kain. Dan akan berwarna menjadi kain jemputan yang seperti biasa Kang Mas Bayu lihat. Sekali lagi acara ini Travel and Event Planner Heritage and Javanese Concept dan Rencang Rawi, kemudian juga dengan Dwi Loka, dan tentunya kolaborasi dengan Sanggar Jemputan Maharani. Sekali lagi setelah ini juga nanti akan ada fashion show. Sekali lagi setelah ini juga akan ada fashion show yang kedua dengan sekali lagi selamat siang. Satu lagi tentunya dengan Sanggar Jemputan Maharani. Dan saat ini peserta sedang membuat kain jemputan di mana sedang proses mengikat ya. Dan selainnya akan ada proses mencelupkan sehingga akan menjadi sebuah karya kain jemputan yang indah sebagai salah satu. Air panasnya nggak boleh ditunggu. Jadi ketika udah mendidih baru langsung dipakai. Kalau ditunggu itu nanti hasilnya susah dipakai. Kalau kita kalau kekurangan kaustik itu juga nggak bisa matang. Tapi kalau kebanyakan kaustik itu bikin tangan kita gatel karena kaustik itu keras. Iya sudah siapkan larutan apa nih? Ini udah saya
saya bikin karena harus pakai air panas, gak memungkinkan buat sini. Jadi saya bikin di rumah. Ini tinggal tuang aja sesuai resep. Sesuai resep. Resepnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Lihat ekspresi Mbak Septi yang sedang pusing mengatur takaran. Tenang saja Mbak Septi, ada kita-kita ya. Nah, boleh dibantu panitia? Oke, nah ini apa nih? Untuk ngetes. Ini bisa pakai kain yang sisa-sisa atau kertas. Oke, kita coba ya. Adegan mengetes. Ini masuk ke naptol. Tunggu tiris dulu. Kalau belum tiris nggak boleh masuk ke garam. Kenapa nggak boleh masuk ke garam? Itu membuat warna yang di sini pecah. Jadi untuk warna selanjutnya itu nggak bisa dipakai, harus ganti baru. Wah, bahaya nih. Harus ganti baru. Jadi tiriskan. Tiriskan. Habis ini kalau udah tiris. Nah, jadi habis dari sini baru Kenapa ini warnanya kayak gini? Untuk kertas terus kain itu pengaruh. ya. Kertas murni ada, kertas biasa saja boleh dibantu. Atau kain kecil. Iya. Aduh, ya. Oke, kita akan lihat adegan pertama menguji semuanya kena. Pakai tangan kanan ya, menyelup menggunakan tangan kanan. Sudah. Oke, satu dulu ya, kita coba ya. Oke, sudah? Ya, sebentar. Mbak Septi. Penasaran ya Bu G? Waduh. Nah, setelah ini berarti sudah. Oh, ditiriskan. Oke, jadi cukup ditiriskan. Cukup ditiriskan. Setelah itu gimana Mbak? Sebentar. Satu dulu. Oh, nggak boleh sampai. Nah ini yang kuning dulu aja dari saya dulu. Nah ini gimana Mbak? Sudah? Tunggu dulu, bener-bener nggak ada tetesan yang benar. Oh, tunggu dulu. Diperes boleh nggak? Peresnya nggak boleh biang banget. Kalau peresnya banget nanti ada putihnya, jadi nggak bersih. Kalau mau kuning itu nggak kuning banget tapi ada. Susah juga ya kalau kita lakukan lagi. Dua-duanya pakai kaos tangan Mbak Sep ya. Oh, biar aman ya. Sebentar, coba. Oke, mungkin boleh tangan kanan dicuci. Tangan kanan dicuci dulu. Oke, kemudian Masuk sini. Ini kira-kira mau merahnya segini apa mau tualanya? saya udah bagus nih merahnya. Jadi nanti tinggal pilih ya. Ya, ini merah dari sini, terus di sini. Kuning ini sama sini ya, sama ini. Itu beda nanti kuningnya. Oke, kita mungkin satu-satu biar nggak bingung ya. Kita coba dulu nih satu-satu. Oke, wah udah kuning nih. Satu kali aja. Oke. Sebentar, ini setelah ini gimana Mbak Sep? Mungkin satu dulu biar kasih contoh. Hari ini desain, nah ini tadi ada juga karena perasan, jadi dipaksa, jadi nampolnya itu nggak masuk di kain, jadi kayak mau masuk jadi susah kayak gitu. Itu resiko kenapa diperas gitu kan. Makanya batik itu mahal ya karena ini ya. Harus sabar. Oke, sudah. Boleh silakan. Kita sudah mempersiapkan sesi berikutnya soalnya. Boleh masuk kalau mau yang Jadi boleh pilihan kuning ini atau kuning. Kuning ini lebih tua ya, ini lebih muda. Oke, sudah tiris. Ibu kuning? Oh belum. Nah. Oke, sudah.
kuning, berarti sama ke sini. Ya boleh, silakan. Ini ibu sudah? Nanti salah lagi. Ibu mencelup. Kita ada adegan mencelup-celup karena ini adalah sedang membuat jumputan ya. Oke, karena ini sedang adegan menyelup. Kalau tadi sudah mengikat, sekarang menyelup. Ya, langsung boleh nggak? Nah. Wah, sudah sepertinya ya. Mau coba kuning yang ini atau yang itu? Kalau pengennya kuning. Oh iya. Ini berarti nanti jadi merah. Ingat ya, ini untuk dari sini ke sini jadi kuning, dari sini ke sini merah, sini ke sini kuning. Apa biru? Silakan bagi yang belum memulai. Iya. Analog dan berdekatan bisa juga dengan penyanyi ibu ini. Nah, punten ibu, ini ada warna merah, dia bisa dipasangkannya dengan orange jingga atau kuning. Nah, kalau hijau dia juga bisa dipasangkannya dengan kuning atau biru. Intinya warna-warna yang berdekatan. Ibaratnya Mbak Nandis boleh kesini bentar. Saya mau minjem jarinya bentar buat kita belajar warna secara singkat ya. Tenang gini. Satu lagi, ya. Ke depan kita untuk mencoba. Yang warnanya bagus banget ya. Kelihatan atau jelas tuh yang depan? Di depan ya, itu warnanya lebih nyala lebih terang daripada yang di dalam. Coba dicek dulu biar tidak terbalik. Oh iya. Nah, cara melilitnya gimana Mbak Nandis dan Mbak Joti? Coba kasih contoh dulu, ambil kainnya. Mungkin boleh minta tolong ambil sukarelawan Mbak dulu. Nandis, mungkin Mbak Nandis saja langsung. Ini yang depan. Ini yang ini yang luar. Ini yang luar. Udah benar. Itu udah benar. Oke, setelah ini direntangkan seperti ini. Dibentangkan. Kemudian setelah dibentangkan, monggo Mas atau Mbak mau bagian mana yang lebih, pokoknya ada salah satu bagian lebih panjang, bisa sebelah kanan atau sebelah Oke, misalnya ini sebelah kiri ya. Bisa menyesuaikan angle-nya kiri atau kanan. Biasanya kan ada cewek-cewek angle-nya kiri, nanti bisa berarti yang panjang sebelah kanannya, berarti nanti yang panjang itu sebelah kirinya. Ini kiri. Iya. Oke, jadi ini anggaplah angle sebelah kanan. Jadi kanan lebih pendek, kiri lebih panjang, betul? Nah, kemudian tahap keduanya gimana Mbak Intan? Mbak Nandis? Sudah. Ditarik. Bagian pendeknya ditarik ke depan. Sisanya nanti ini buat ngikat. Oke, coba mungkin dipraktekin pelan-pelan, sebelah kanan ditarik. Nah, ditarik. Wah, ibu langsung lancar. Iya, karena betul. udah terbiasa sekali Bu ya dengan berkainnya. Nah, setelah ditarik seperti ini di tengah. Iya, betul. Nah, ini yang ditarik, ini yang untuk mengikat. Nah, Ya, berarti yang panjang nanti yang dipintir. Pasti melorot lama-lama. Jadi tariknya tuh harus kayak sampai biar nanti lama-lama pas. Kecil sendiri sampai. Oke, sudah diikatnya 2 kali ya biar kenceng. Oke, sudah. Yes, benar. Jadi Ini ke arah kiri sebaliknya, diputar ke belakang. Ininya Bu, jadi digeser kainnya. Bisa dilepas nggak apa-apa Bu? Ya betul, iya betul sekali. Ditarik terus. Nah, ini ukurannya bebas ya, mau ditariknya seberapa, karena nanti makin panjang, makin drapingnya makin banyak lekuannya gitu. Ya,
Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal ujungnya dipegang, agak ditarik sedikit. Sip, terima kasih. Jumputan adalah salah satu kain wastra di mana dengan teknik tradisional mengikat dan mencelup dengan warna-warna alami dan juga warna-warna khas. Menarik hati dan padu padan warna yang menarik hati. Inilah Rencang Rawi di Yogyakarta. Dan penampilan kali ini dipersembahkan oleh komunitas budaya anak muda Yogyakarta Rencang Rawi dan styling oleh Remen Jawi sebagai tour and travel Javanese Concept. Dan ini adalah salah satu bentuk representasi anak muda yang bangga terhadap kain wastra Indonesia. Dengan anggunnya, dengan cantiknya, kain jumputan dipadu-padankan dengan kain-kain Nusantara dan dengan salah satu identitas bangsa, kebaya utuh baru. Sebagai anak muda tentunya bangga dengan warisan budaya Indonesia. Acara ini persembahan dari Pakuan Mall Jogja, Dwi Loka, Remen Jawi, Rencang Rawi, dan tentunya adalah Sanggar Jumputan Maharani.